Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para business owner, brand owner, dan calon-calon pengusaha yang selalu setia menyimak channel dan video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih semua atas supportnya sampai detik ini, tidak lelah belajar. Semoga apa yang ada di channel ini berupa video-videonya, tips-tipsnya bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan saya mohon untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya bisa terus mendapatkan update dari channel ini. Nah, teman-teman, di video ini saya akan membahas cara rekrutmen tim versi 2. Kalau tadi menggunakan berburu talent, yang kedua adalah kita menggunakan yang namanya lowongan pekerjaan. Ya. Lowongan pekerjaan ini ada teknik-teknik khusus, teman-teman, di mana nggak sembarangan asal pasang lowongan. Supaya apa? Supaya orang yang datang ke perusahaan kita memang orang yang cocok dengan kita ya. Jadi nggak sembarangan orang yang datang dengan kualitas yang kita nggak tahu, terus kemudian dia karakternya beda banget, nanti jadi nggak nyambung sama tim kita. Nah, untuk pasang lowongan ini tempatnya banyak ya. Kalau di Jogja itu ada Jogja Loker, Jogja Karir, dan sebagainya. Nah, kemudian itu yang versi lokal, kemudian yang versi nasional ada Glints, ada JobsDB, ada JobStreet ya. Cuma biasanya di tiga platform ini permintaan rate-nya, gajinya itu cukup tinggi ya teman-teman. Tapi kalau Jogja Loker, Jogja Karir ya standar Jogja dulu bisa lah gitu kan. Nah, di sini teman-teman, sebelum teman-teman siapkan lowongan, sekali lagi saya mengingatkan buatlah visi, misi, value. Karena itu akan berkaitan dengan kultur, budaya perusahaan, dan aturan-aturan yang ada di perusahaan. Ya, karena apa? Aturan-aturan ini, ya, rule dan policy ini yang akan membentuk budaya di suatu perusahaan, di mana timnya misal ada aturan jam 8, masuk jam 8. Kalau terlambat nanti konsekuensinya seperti apa ya. Nggak ada yang namanya punishment, tetapi konsekuensinya apa. Misal seluruh tim didenda kalau ada temennya yang terlambat satu orang, itu dendanya ada yang 5.000, 10.000 misal. Itu kan namanya konsekuensi, dan nggak semua orang siap dengan budaya seperti itu. Nah, peraturan-peraturan itu teman-teman sampaikan nanti ketika interview. Sedangkan ketika memasang lowongan, teman-teman cukup sajikan kriteria yang teman-teman butuhkan ya. Jadi kayak semacam mencari jodoh sebenarnya. Jadi mencari tim itu seperti mencari jodoh, karena tim itu juga jodoh kita ya. Dan kita harus menentukan karakternya. Misal yang kita butuhkan laki-laki atau perempuan ya, itu juga ada plus minusnya ya, tergantung kebutuhannya tim apa, kemudian teman-teman nyamannya laki-laki atau perempuan. Kalau saya pribadi lebih seneng di awal tuh lebih banyak laki-lakinya, karena kita butuh tim yang bisa sampai malam ya, kemudian kita sering sama kita. Nah, itu lebih enak laki-laki gitu. Nah, kemudian untuk usia, nah ini juga kalau saya memilih untuk tidak lebih tua dari saya. Karena apa? Biasanya kalau di Jawa itu pakewo, atau nggak enakan kalau kita marahin orang tua. Bukan marahin sih, menasehati, memberitahu dia punya kesalahan ini. Nah, itu saya kurang nyaman kalau lebih tua daripada saya, walaupun rumah tangganya lebih lama saya. Nah, itu untuk usia. Kemudian ada agama, itu juga penting ya, walaupun itu kayaknya sensitif sekali, tetapi memang supaya ketika dia masuk itu nggak aneh gitu loh ya. Yang lain ngapain, misal kalau di kantor kami ada budayanya namanya pengajian, misal hari Rabu, kemudian tahsin, belajar Al-Quran di hari Jumat. Ya kan nanti aneh sendiri kalau dia nggak ikut gitu kan. Nah, kemudian itu dari tadi ya, jenis kelamin, usia, kemudian agama, ya kemudian berpengalaman itu juga bagus, sehingga kita nggak terlalu ngajarin. Karena kalau yang belum berpengalaman tuh kadang-kadang mereka baru pertama kali kerja, nggak ngerti caranya kerja. Ya masih nyantai-nyantai gitu loh ya. Boleh kalau teman-teman cari yang sudah pengalaman kerja, sehingga tidak banyak drama di awal, karena ngasih tahu orang yang belum pernah kerja itu gampang-gampang susah. Ada yang manut, ada yang dia suka eksperimen gitu loh, iseng nyoba-nyoba, kalau telat gimana ya, kalau gimana ya gitu kan. Itu kadang seperti itu. Nah, kemudian
seragamnya seperti apa itu sampaikan di lowongan ya. Seragamnya seperti apa, jam kerjanya, gajinya itu sampaikan di dalam lowongan. Budaya perusahaan juga iya. Misal bekerja adalah ibadah, bekerja adalah mengembangkan diri, ya. Rezeki sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Itu namanya value dari perusahaan ya. Itu sampaikan kepada di lowongan pekerjaan. Nah, sehingga nanti yang masuk akan terseleksi. Memang kalau di kami banyak kan orang-orang yang pengen selain kerja dia juga mengembangkan diri sekaligus mempelajari agama ya. Jadi tidak hanya sekedar kerja. Jadi kalau yang mbak-mbaknya memang kesini karena pengen nyari kantong yang justru harus berjilbab, justru harus menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, kemudian menggunakan gamis, menggunakan jilbab, menggunakan kaos kaki, gitu kan. Itu kita akan merekrut sesuai dengan apa yang sama dengan kita gitu ya, yang kita inginkan. Karena kenapa aturan perusahaan penting? Karena kita itu kan sebagai pemimpin perusahaan dimintai pertanggungjawaban, di mana apa yang ada di kantor itu adalah tanggung jawab kita, baik di dunia maupun di akhirat. Secara hukum itu kan teritorial kita ya. Jadi sama kayak keluarga, kita bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan tim kita di dalam kantor, seperti itu. Nah, itu tadi seputar cara merekrut dengan menggunakan lowongan. Untuk interviewnya akan kita bahas di video selanjutnya. Tinggal nanti yang lowongan kerja tadi ditambahin job desk ya. Jadi yang direkrut ini sebagai apa sih, kemudian dia punya kriteria seperti apa. Misal sebagai CS, dia pegang HP, balesin chatting, kemudian telepon ya, kemudian menuliskan data penjualan, nah kayak gitu ya. Itu teman-teman nanti kalau mau baca-baca bisa seputar tips-tips yang lain di channel Telegram saya, atau ikuti juga Facebook pribadi dan Instagram saya di link deskripsi ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di video ini, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video mengenai sesi tim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.